Halo teman-teman, jadi video ini adalah lanjutan video kemarin. Masih dalam series trip ke Almaty, Kazakhstan. Kemarin aku ada part ngegambar di pesawat, terus kita ke Oktobe, dan naik fast coaster ride. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh tonton dulu. Hari ini bakal seru banget, karena kita bakal ke Huns Ethno Village. Itu adalah desa tradisional gitu. Dan di sana aku bakal pertama kali ngelihat salju dan naik kuda, guys. Terus sorenya kita bakal ke salah satu taman yang terkenal di Almaty. Di sana ada Essence Cathedral, itu adalah gereja yang terbuat dari kayu tertinggi di dunia kedua. Terus malamnya kita ke Pedestrian Street, itu kayak tempat nongki-nongki gitu. Dan di sana kita bakal jalan-jalan sekalian makan malam. Itu aja mungkin, hope you enjoy the video. Good morning guys, this is day 2. Kita udah makan pagi tadi dan sekarang udah jam 9.45. Kita akan pergi ke destinasi pertama kita di Huns Ethno Village. Jadi di sana kita akan bentar. Okay, Thank this you. one is for you. Yay. So I will just take 10 minutes of your time, and then the whole time you can take for your rest, okay? Because the way will take like approximately 1 hour. So that's why I guess you will have enough time to take your sleep. So now we are heading to the Huns Ethno Village. There will be for 3 hours, where you will experience nomad lifestyle, especially Kazakh lifestyle, and after which we will have our locations like Rahat Chocolate Fabric. Have you ever heard about Kazakhstan chocolate? No. Yeah. Perjalanan ke sana sekitar sejam dan kita berangkat tadi jam 9.45, jadi estimasi kita bakal nyampe di sana jam 10.45. Untuk pemandangannya keren banget. Kita bisa lihat gunung-gunung, gunung es, dan pohon-pohon yang udah kering. Terus tadi kita dijelasin sama tour guide-nya, katanya Almaty itu adalah kota apel. Nama kotanya sendiri Almaty itu diambil dari bahasa Kazakh Alma yang artinya apel. Jadi dulunya di sini kota Almaty itu yang sekarang udah jadi bangunan-bangunan, dulunya itu adalah kebun apel dan sudah dilakukan penelitian juga oleh peneliti, dan hasilnya adalah apel-apel itu awal mulanya tumbuh di Almaty ini sendiri. Dan apel di sini katanya tadi gede banget dan enak. Nanti kita bakal cobain deh. Dan ada fakta juga yang cukup unik di kota Almaty, yaitu kita bisa melihat atau membedakan mana bangunan lama dan yang baru itu dengan melihat tingkat dari bangunan itu. Jadi kalau tingkatnya 4 ke atas bangunannya, itu berarti bangunan baru. Dan kalau bangunannya 4 ke bawah, itu bangunan lama. Karena dulu katanya nggak diizinin untuk bangun bangunan yang tinggi, soalnya di sini rawan gempa, guys. BTW selama di jalan aku tadi bikin sketsa, karena aku nanti bakal konten juga di Huns Ethno Village, gambarin semacam pengawalnya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kontennya. Oke. Cukup challenging karena di mobil cukup bergoyang-goyang ya. Dan tapi mau gak mau aku harus nyelesain, karena tadi malam aku nggak sempet ngegambar karena aku nyelesain editan vlognya gitu. Guys, jadi kita udah nyampe dan aku ngegambar tempat ini tuh berdasarkan referensi di internet aja. Terus pas nyampe, ternyata tempatnya berubah warna dong. Tuh, aku kan gambar warna biru sama kuning. Terus jadinya coklat. Kubahnya jadi coklat. Ya udah, nggak apa-apa lah guys. Kita skip aja dulu gambar kali ini. Excuse me sir, how do we say how are you in Kazakh? Kalkalay. 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 Kalingskhalai. Yeah, Kalingskhalai. And how to respond it? Like good. Good. Kalingskhalai. How are you? Kalingskhalai, how are you? How are you? How about good? I feel good. Жақсы.
Jaksa. Jaksa, it means good. Baksa. Jaksa, jaksa. 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 Jaksa, oh. Jaksa. Good pronunciation. Jaksa. Jaksa. What is jaksa? Jaksa means good. Good. Kaleng skala. Kalınız kawai, right? Kaleng skawai. Oh, thank you. Rahmat. Time in Indonesian means Kompromet. What is that? Kubrahmet. thank you so much. Oh, kompromet. Kompromet. Rahmet adi. Kubrahmet. Oh, it's more. Yeah. I see. Kompromet. Aku dipuji warga lokal, guys. Jadi tempatnya ada dalam sana, tapi sebelum masuk itu kayak ada guardnya, jagain dia pakai naik kuda gitu. Terus bawa semacam senjata tradisional mereka, semacam tombak dan ada perisai. Tadi kita foto-foto di sana dan diizinin juga buat elus-elus kudanya. Elus-elus kuda. Yes. Kuda. Tuh. Jadi sekarang kita bakal masuk di sana. Terus tadi dibilang katanya kita nanti pas masuk bakal dilemparin semacam candies, permen gitu. Katanya itu tradisi mereka buat menyambut tamu di sini. Di sana. It's the best. Wow, apa? Dan kita harus ambil sebanyak mungkin. Tuh. Dinyanyiin, guys. Ya. Wow. Good morning, dear guests. Welcome. Please pick up all the candies because this Already. is one of Gaza tradition which called shashu. By throwing candies, we're sharing with you with our happiness and well-being. Wow. Minum sambil dinyanyiin. Cakep banget sih. Coba lihat. Ini soljunya. Traditional fillets. What is this called again? Sorry. Baursak. I know the task. Baursak. We know the task. Baursak and then Then please put it inside the bal kaymak. It's Bal- like a sour cream with a piece of honey. yes. Agak susah ya apa Namanya ya. pronunciation-nya. I think Langsung hap lagi. enak. Sweet. Good. Enak. Lanjut. Jadi di sini kita bisa dapat experience langsung buat nyoba untuk bikin borska yang tadi. Roti tradisional di sini. Jadi sana tempat olahnya dan di sana tempat gorengnya. Pas nyampe di sana kita benar-benar disambut dan mungkin misi mereka adalah pas kita keluar dari desa ini kita udah benar-benar ngerti tradisi mereka, sejarah mereka dan cara hidup mereka. Dan menurut kepercayaan mereka, tamu itu berasal dari Tuhan, guys. Jadi soal hospitality itu jangan diragukan. Mereka sangat-sangat friendly, sangat-sangat ramah dan murah senyum. Dan cantik dan ganteng banget. Selama kita tur di sini kita sambil dinyanyiin lagu tradisional pakai alat musik tradisional namanya dombra. Then our young man Maksad, he will sing a song and he was greeted you in the language of Dobra. This was another one of our tradition which called Anshashu. Then we invite you inside, we treat you with our local coffee bread. Dan vibes-nya langsung berasa kayak
tinggal di Kazakhstan abad ke-18. Jadi orang-orang Kazakhstan itu katanya dulu mereka hidup nomaden atau suka berpindah-pindah tempat sampai abad ke-18. Ya guys, mereka suka traveling. Salah satu alasan kenapa mereka hidup nomaden adalah mereka sangat-sangat bergantung ke padang rumput hijau, karena itu akan menjadi makanan untuk ternak mereka kayak kuda, domba, yang juga adalah sumber mata pencarian utama mereka. Selain itu, budaya hidup nomaden ini udah diterapkan dulu banget dari kelompok nomaden Hun dan Saka yang merupakan suku asli orang-orang Kazakhstan. Selain itu, dengan berpindah-pindah tempat, mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ini, atau di wilayah Kazakhstan. Terus pada tahun 1920, pemerintah Uni Soviet memaksa orang-orang Kazakhstan untuk tinggal tetap, dan karena kebijakan itu membuat orang-orang Kazakhstan itu menderita dan mengalami kelaparan yang luar biasa. Tapi beberapa tahun setelah itu mereka bisa survive, dan di tahun 1991 mereka boleh merdeka dan berkembang menjadi negara modern. Ada banyak banget hal unik di sini, kayak tempat tinggal mereka, tradisi pernikahan, pekerjaan, hiburan mereka, dan lain-lain. Contohnya tempat tinggal mereka yang biasa mereka sebut dengan yurt. Ini adalah rumah tradisional di Kazakhstan. Rumah ini bisa dibilang travel friendly karena ini bisa dibongkar pasang hanya dalam waktu 2 jam. Dan mereka bangun rumah ini sangat-sangat fungsional. Di atas rumah ini kita bisa ngelihat jam dan juga musim, guys. Let me move to another section. It means that 3 months already lasted. Sekarang kita bakal masuk di rumah tradisional mereka. Harus buka sepatu dan kita harus masuk menggunakan kaki kanan duluan. Right foot first. Jadi sekarang kita lagi di dalam rumah tradisional Almaty. Tuh. Namanya yurt. Jadi tempat ini dijadiin tempat tinggal mereka waktu masih nomaden, masih pindah-pindah karena bangunan rumah ini gampang banget buat dibongkar pasang. Terus dalamnya kayak gini, ada kayak kain-kain untuk menghangatkan. Tapi uniknya ini masih dingin banget, kayak pakai AC. Kayak pakai AC. Can see it? Then we dip it to the potty. Oh. So tahi itu turun bawah. It's a lead pipe. So baby sleep with something in between the legs all Yeah, the time. yeah. We tied up them. Желеді асау құлын байла көзіме от жалындай көріп. Kemudian setelah itu kita diajak untuk melihat pertunjukan kuda. Katanya dulu orang-orang Kazakhstan itu mereka jago banget berkuda. Mereka lagi terakhir kita diajak ke suatu tempat dan kita di sini bakal menari tarian tradisional dari Kazakhstan bersama the locals. Oh ya boleh. Yay, let's go. Wow. Yeay. Foto kali kak. Foto. Oke guys, jadi tadi aku nyobain naik kuda untuk pertama kalinya dan seru banget. Jadi ada banyak pengalaman baru di sini. Aku pertama kali lihat salju, naik kuda, dan ngerasain langsung gimana. Hai, sure. Tuh. Banyak banget tradisi unik yang mereka lakukan, mulai dari pernikahan, cara mereka membangun rumah, terus cara mereka merawat anak-anak mereka, entertain mereka, itu unik-unik banget guys. Nanti aku bakal jelasin ke kalian lebih lengkap lagi. Oke guys, jadi kita lagi mau makan, dan tempat makannya ini itu ada di
masih di desa tradisional yang tadi, dan tempatnya kayak gini. Tuh. Terus tadi random banget guys, kita saling tanya umur. Dan ternyata aku benar-benar yang paling junior di sini. Mereka tuh udah yang kayak 30-an. Paling muda itu umur 27 guys. Yang dari Malaysia. Terus the rest is di atas 27. Sedangkan aku 22. Mereka tadi pas nanya umur aku, terus aku bilang kan 22. Terus mereka bilang, you're such a baby. Karena gapnya ternyata jauh. Aku nggak expect lagi. Gitu deh. Soup for you. Cabbage soup. Cabbage? Good, yeah. Sure, I wanna taste it. Okay, thank you. Would you like to add? Sure. Sour cream? Yep. This is plov. Yes. Oh yeah. It's like nasi goreng. So here's the look, outfit tradisional. Tuh mereka juga nyobain. Aku udah kayak siapa yang di Avatar? Katara. Aku Suko. Suko api ya? Yes, black one. Wow. Let's go, kita foto bareng. Ini ada Elsa. Let it go. Oke guys, jadi kita lagi di Ascens Cathedral. Ini adalah gereja yang terbuat dari kayu tertinggi kedua di dunia. Dan uniknya, gereja ini tuh dibangun tanpa menggunakan satu paku. Jadi nggak pakai paku sama sekali. Dan aku kurang footage di sini karena tadi aku ngonten bareng Kak Kiki. Dan katanya selesai, kita kayak bikin challenge gambar gitu. Dan overall good. This is the church. Like actually the real pictures. The form of this monument, there is a map of USSR. Oh, this So is this the map. form, yes, it's a map of USSR. Because Kazakhstan in the past was also the part of USSR. And also you can see the faces on this monument. Yeah. All of them are different. So it represents every person from like different countries, because in the Soviet Union time, in the USSR there was 15 countries. So all the faces is like a representatives of these countries. Yeah. That's why you can see like the Kazakhstani face, the Russian face, Ukrainian face, Uzbek face. Oke guys, jadi sekarang kita lagi berada di Almaty Museum of Arts. Dan ini gede banget guys. Dan artnya di sini modern art. Dan uniknya, museum sebesar ini itu dimiliki oleh satu orang aja. Aku lupa namanya, nanti aku nanya sebentar. Tapi dia kayaknya kaya banget sih guys. Soalnya dia mampu membuat museum segede ini. Tapi ini emang udah diimpikan dari lama. Dan pas dia bikin museum ini, barang-barang yang seni yang dipajang di sini itu semua adalah hasil koleksi yang udah dia koleksi selama 30 tahun. Ini Almaty Museum of Arts. Jadi, who is the person who owned this name? Nurwan Smagulov, Kazakh billionaire. This is a private museum where all the art items are his own collection, which he has been gathering for 30 years. So, and also he's planning to make it half government, half private museum. Yes. Dan ini adalah monumen kepala di depan museum. Ini melambangkan calm dan juga peacefulness. Wow, so big. So they are planning, I don't know,
if it's Guys, jadi kita lagi di Panfilov Pedestrian Street. Jadi basically ini adalah sebuah tempat nongki-nongki gitu. Jadi ada banyak tempat jualan. Di sini ada Miniso, ada tempat-tempat makan juga, ada store buat fashion. Dan tadi kita salvok di jalan, itu kayak dipajang karya-karya lukisan kayak gini. Tuh. Nah, terus di sana ada sketsa. Aku pengen nanya kisaran harganya, tapi nggak ada orang di sini buat nanya. Tapi ini kayak mostly pemandangan gitu. Tuh. Apa karena pemandangan di sini bagus ya? Ada jejak kiki, ada wedding guide. Apples everywhere because the city is Almaty. Alma is apple in Kazakhstan. really Not that expensive, but it's Bacot. Jadi aku baru aja dapat info menarik dari tour guide kita. Katanya kalau kita jalan kaki kayak gini, terus jalannya kayak menanjak gitu, itu artinya kita sedang berjalan mengarah ke gunung. Jadi di sana ada gunung. Tapi kalau kita menurun, itu nggak ada gunung guys di bagian sana. Seperti itu. Jadi di ujung sana itu ada gunung, dan di sana juga itu ada gunung. Karena kalau ke sana kita agak menanjak, dan juga kalau ke sana kita menanjak. Oke guys, jadi setelah kita jalan-jalan di pedestrian street ini, kita singgah makan di tempat makan namanya Eiki Central Cafe. Eikinya double K. Dan ini tempat makannya lumayan fancy ya sepertinya, nanti aku tunjukin. Terus tadi selama kita jalan itu kayak dingin banget guys. Di luar dingin banget, tapi rame. Aku suka banget suasananya. Dan orang-orang kayak doing their own stuff. Terus ternyata rumornya benar guys. Di sini the people was really orangnya tuh cakep-cakep banget, kayak I don't know, mungkin ini semuanya terasa fresh banget, jadi kayak enak. Ini ada avocado. Coba nih, itu nggak dilap. Seru banget, tapi besok bakal jauh lebih seru karena besok kita bakal hiking ke Kolsai Lake National Park. So see you in the next video. Let's go. Udah satu truk lewat, panjang banget.